Merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Salam merdesa, adil, makmur, beradab. Kali ini Sudadang akan membahas dengan tema di jalan kebudayaan sekaligus kenabian untuk Mas Prabowo. Begini, di Quran dikatakan arti dari Islam adalah lelaku berserah diri pada hukum semesta alam atau sunatullah. Kemudian ayat selanjutnya adalah kuciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Itulah yang termaktub di Pancasila, ya, Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Islam adalah lelaku, bukan kelembagaan. Jadi lelaku berserah diri pada hukum alam atau sunatullah. Kemudian ya, dalam sebuah komunitas, misalnya komunitas orang Sunda yang tinggal di pegunungan, maka untuk bertahan hidup harus mesra terhadap alam, di mana komunitas orang Sunda itu menetap, ya, berdasarkan alam pegunungan. Nah, dari alam yang pegunungan itulah kemudian ditarik menjadi hukum sosial, ya. Makanya dalam Pancasila itu ada kemanusiaan adil dan beradab, ya kan? Dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu membentuk sebuah persatuan, ya, lalu bermusyawarah mufakat untuk bagaimana merawat alam sekaligus untuk bertahan hidup, kelangsungan hidup sebuah komunitas. Lalu di ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh segenap rakyat Nusantara. Nah, jadi di dunia ini alam itu berbeda-beda. Barat, Eropa mengenal musim salju, ya, mengenal musim salju. Di timur, maksudnya di alam padang pasir, ya, iklimnya ekstrim, ya, panas dan padang pasir gitu. Lalu untuk bertahan hidup, kedua peradaban, mau barat maupun timur, untuk bertahan hidup maka mencari kebutuhan pangan dan lain-lain untuk bertahan hidup ke negeri yang lain, mencari, ya. Jadi barat dan timur itu cara peradaban barat dan timur itu cara manusia untuk bertahan hidup, membentuk sebuah peradaban. Peradaban Persia, peradaban Romawi, kemudian menjadi imperium. Imperium Romawi, imperium Persia. Nah, kembali ke ini, ke Islam, lelaku Islam. Nah, setiap para nabi pasti lelakunya adalah di jalan kebudayaan sekaligus kenabian. Apa itu di jalan kebudayaan? Karena manusia merespon alam, maka di sebuah komunitas itu para nabi itu yang menetap di sebuah wilayah pasti akan merespon dan berdasarkan
kondisi alam sosiologisnya. Nah, dari merespon kondisi alam tersebutlah maka para nabi merumuskan lelaku di jalan kenabian, ya, yaitu di satu sisi berserah diri pada hukum alam, di sisi yang lain mengelola alam tersebut melalui sistem komunitas di mana para nabi itu menetap. Nah, kembali ke peradaban Barat dan Timur. Rasulullah mengatakan begini, untuk lelaku Islam tidak ke barat, tidak ke timur, melainkan berdiri di posisi di tengah. Artinya apa? Bukan menentang barat, bukan menentang timur, melainkan apabila engkau untuk bertahan hidup, maka berada di posisi konsisten berserah diri pada hukum semesta alam atau sunatullah, ya. Maka para nabi tidak ada keinginan untuk perang kecuali bertahan hidup, ya. Diserang bertahan kan, lalu mempertahankan diri. Nah, oleh karena itu di era Yesus alaihi salam, Palestina itu dijajah dikuasai ya oleh Imperium Romawi, ya. Nah, kemudian para rahib Yahudi itu kemudian setelah 350 tahun di hegemoni oleh Romawi, kemudian beradaptasi lalu bersekutu dengan si penjajah, ya. Mirip di Indonesia. Nah, itu kemudian beradaptasi lalu menjadi bagian dari Imperium Romawi. Nah, oleh karena itu yang lelaku di jalan kenabian yaitu Yesus alaihi salam berusaha untuk dihabisi, ya. Nah, kemudian sesuai dengan yang termaktub di Quran dikatakan begini, jangan kau kira Isa Al-Masih wafat di tiang salib, melainkan yang disalib itu yang aku serupakan. Jadi ternyata yang dimaksud diserupakan adalah Yesus atau Isa Al-Masih itu kembar. Nah, kalau Isa Al-Masih itu kan orang terpelajar, ya. Kemudian kembarannya itu bukan golongan terpelajar. Belum waktunya revolusi melawan Imperium Romawi, ya. Itu saudara kembarnya Isa Al-Masih atau Yesus alaihi salam menikam laskar Romawi, maka dihukum salib, ya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan begini, jangan kau kira Isa Al-Masih wafat di tiang salib, melainkan aku angkat ke tempat yang lebih tinggi. Ternyata yang dimaksud lebih tinggi itu bukannya terbang kayak Superman begitu, melainkan oleh komunitasnya, ya, kaum Esena. Jadi Yahudi itu terdiri dari Esena, Majusi, Nasrani, ada sekitar 12 lah. Itu menyelamatkan Yesus alaihissalam ke tempat dataran yang tinggi. Ya, di mana itu? Kalau sekarang dinamakan Kashmir, ya. Lalu Yesus alaihissalam menetaplah di Kashmir, ya, dan dimakamkan di Jazirah Kashmir, ya. Suatu ketika Presiden Soekarno diundang oleh Nehru ke India. Lalu oleh Nehru
ya Perdana Menteri Nehru, dibawalah Soekarno ke makamnya Yesus alaihissalam. Kata Nehru, bagi kami bangsa India tidak asing kalau Yesus alaihissalam itu menetap dan berketurunan, kemudian dimakamkan di Jazirah Hindustan atau Kashmir yang dataran tingginya. Nah, singkat cerita, setelah beranak pinak ya, Yesus alaihissalam itu beranak pinak, bahkan beristri 3 ya, menurut data yang saya peroleh, itu menetap dan bikin peradaban, membuat peradaban di jalan kebudayaan sekaligus kenabian. Singkat cerita, pada abad keempat lahirlah apa yang dinamakan Imperium Konstantin, atau personnya adalah Kaisar Konstantinopel, yaitu Romawi Timur, kalau sekarang Turki ya. Nah, oleh Konstantinopel ini ya, pengikut Yesus alaihissalam itu diburu ya, diburu karena telah diketahui ternyata menetap di Hindustan, yaitu di Kashmir itu. Nah, sejak beribu-ribu tahun sebelumnya, bangsa Persia ya, itu ya Hindustan maksudnya, itu tahu peta Nusantara ya. Singkat cerita, lalu kemudian pengikut Yesus alaihissalam pada abad keempat eksodus ke Nusantara, lebih tepatnya ke Galuh. Nah, Galuh ini yang menamakan ya komunitas pengikut Nabi Isa alaihissalam ya. Galuh itu artinya, ini masyarakat Sunda kok galuh sekali. Artinya apa? Bijak. Nah, Galuh itu dari kata perak. Perak itu, nah seperti rambut saya ini, berwarna perak. Biasanya orang yang sepuh itu berwarna perak, lalu dianggap sebagai orang yang bijak ya. Sampai-sampai di tanah Pasundan ya, Sundaland itu tidak ada kosakata maaf. Kenapa begitu? Karena tidak pernah perang ya, tidak pernah konflik. Apa yang mau dimaafkan? Orang tidak pernah konflik ya. Nah, kenapa tidak pernah konflik? Karena alam Nusantara itu, kalau di kitab suci itu dinamakan surga, di mana air mengalir di bawahnya, buah-buahan, tanaman apa segala macam tinggal memetik ya. Seperti ini di sini latar belakang saya ini jambu air ya. Saya tanam dengan cara di okulasi dan di yang tumbuh akar di batang. Nah, kemudian ya menetaplah di Galuh, Ciamis sekarang. Nah, disitulah menetap, membangun peradaban lagi ya. Kemudian pada abad ke-7 ya, pengikut Nabi Muhammad SAW ya, pasca Karbala, karena kalah secara politik ya, itu di mana cucunya Nabi yaitu Husain itu kalah secara politik dan dipenggal kepalanya oleh lawan politiknya ya, yang sesama katakanlah mengaku muslim juga gitu kan. Nah, karena tahu peta Nusantara atau Sunda ya, lalu hijrah ke Galuh ya. Tadi yang pada abad keempat kedatangan Nabi, pengikut Nabi Isa alaihissalam, lalu singgah di Galuh, Ciamis sekarang, karena sudah ada komunitas
orang India, ya, orang Hindustan, yaitu pengikut Yesus alaihissalam, maka pengikut Nabi Muhammad, atau lebih spesifiknya pengikut Imam Ali, Imam Hussein, Imam Hasan, ya, menjorok ke dalam, lebih dalam, yang kemudian dinamakan Garut. Nah, Garut ini sebenarnya dulunya bukan Garut. Garut itu ketika dalam perjalanan, ya, kan itu berpuluh-puluh tahun itu menetap ketika menetap singgah di Aceh, ya, dulu mungkin namanya apa gitu ya, di Aceh. Nah, di Aceh itu ada wilayah, ya, tempat namanya Garut. Nah, kemudian ketika berpuluh-puluh tahun menetap di Jazirah Aceh, ketahuan nih, ya, sama musuh politiknya lah. Lalu eksodus lagi ke Minangkabau, terus sampailah ke tanah Pasundan, ya. Nah, ketika menjorok ke dalam kembali, ya, menjorok ke dalam, yaitu daerah pegunungan, di Kitari Gunung. Nah, kemudian untuk mengingat peristiwa di Aceh, ya, supaya jangan lupa, kalau dalam pramuka itu kan istilahnya supaya bisa kembali pulang gitu loh. Nah, itu dinamakanlah daerah yang Garut itu sekarang ini dinamakan Garut, supaya sebagai penanda gitu loh. Nah, kemudian menetaplah di Garut. Kemudian pengikut para nabi ini, ya, dari pengikut Nabi Isa Al-Masih, kemudian alaihissalam, kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW, lalu merumuskan, sudah tidak usah lagi kita eksodus lagi, melainkan kita menetap di sini, membangun peradaban, lalu di jalan kenabian itu atau keulamaan dibagi 3. Pertama, ulama yang membimbing kekuasaan, ya, siapapun pemerintahannya. Kalau sekarang itu apa yang dinamakan MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya. Siapapun presidennya, siapapun yang pemerintahannya, MUI lah yang memberi nasihat. Kemudian ulama yang tidak membimbing kekuasaan, melainkan membangun sistem pendidikan, ya. Kalau sekarang yaitu seperti NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan seterusnya. Nah, kemudian ada ulama yang tidak membimbing pemerintahan, tidak membangun pesantren atau dunia pendidikan, sekolah, melainkan mencari murid. Nah, seperti halnya Yesus alaihissalam mencari murid, ya. Seperti juga Nabi Muhammad SAW mencari murid dengan empat yang disebut kemudian sahabat itu, ya. Kalau Yesus alaihissalam yaitu 12 murid. Nah, singkat cerita, sebelum Indonesia merdeka, yang disebut resi, ya, yang mencari murid ini mencari murid di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena di Bandung itu ada perguruan yang dibangun oleh Hindia Belanda, yaitu yang kemudian setelah merdeka jadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Dulunya itu buat juru gambar untuk menggambar arsitek lah, membangun rumah sakit, sekolah, pokoknya infrastruktur lah. Nah, ketemulah Soekarno. Kemudian Soekarno diberi ajaran yang namanya
Dasakerta, ya. Kalau merujuk ke Nabi Musa alaihissalam, yaitu Ten Commandment, 10 perintah Tuhan, Dasakerta. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, jadi Dasakerta menjadi Pancasila. Nah, Pancasila ini kata lain dari Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW, juga oleh Yesus alaihissalam waktu Yesus di Palestina membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Nah, singkat cerita, kemudian ketika Soekarno untuk membebaskan negeri-negeri jajahan yang dijajah oleh APEC, Asosiasi Penjajah Kristen, ya, seperti halnya Nusantara pernah dijajah oleh Portugis Katolik, Belanda Protestan, Inggris Kristen Anglikan, ya. Maka tergabung dalam APEC, Asosiasi Penjajah Kristen, ya. Sebenarnya sampai sekarang, ya. Itu bikinlah gerakan non-blok. Kemudian dibikin juga Asia Afrika. Nah, Dasasila Bandung. Dasasila Bandung itu kata lain dari Dasakerta. Nah, jadi Dasasila Bandung. Dasakerta adalah sistem, ya, ketatanegaraan yang berdasarkan di jalan kenabian, yaitu merujuk ke Musa alaihissalam yang dinamakan 10 perintah Tuhan itu. Nah, kemudian Asia Afrika itu membebaskan, ya, negeri-negeri Asia Afrika dari penjajahan APEC. Nah, di situ jelas ada kemudian di samping Syahrir, Hatta yang sebelumnya Tan Malaka apa segala macam itu, ada juga Sumitro Joyo Hadikusumo, ya. Sumitro Joyo Hadikusumo. Untuk lebih detailnya begini, bapak saya itu aktivis PNI, Partai Nasional Indonesia, ya. Walaupun sekolahnya itu cuman sekolah 2 SR, sekolah rakyat, tapi pernah di briefing langsung oleh Soekarno. Soekarno berkata, nanti sepeninggalan aku ada 2 kader untuk melanjutkan kepemimpinanku, kata Soekarno. Pertama adalah Ahmad Yani, kedua Sumitro, ya. Itu kan dalam briefing, ya, di PNI. Otomatis itu diskusi terbatas, ya, dan sangat rahasia. Cuman saya berusaha untuk membuka aja cerita bapak saya, gitu kan. Nah, kemudian ketika saya SMP, saya bertanya, ketika saya SLTA, tapi sekolah saya tuh Sekolah Pendidikan Guru, SPG Negeri Tambun, ya, di Bekasi. Itu setingkat SLTA sebelum dibubarkan. Itu saya bertanya, tapi Pak, kenapa yang jadi kok malah bukan Ahmad Yani yang jadi presiden, melainkan Pak Harto atau Soeharto. Terus bapak saya bilang, kamu ini sudah sekolah SPG kok nggak ngerti juga politik, gitu. Lalu bapak saya bilang, yang dimaksud Ahmad Yani itu Soeharto, ya. Nah, karena Soeharto tuh di bawah pangkatnya di bawah Ahmad Yani, maka
tidak disebut Soeharto, melainkan Ahmad Yani, semacam kode-kode kamuflase lah ya. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa ketika Soeharto jadi presiden ya, Sumitro Joyo Hadikusumo dipanggil oleh Pak Harto untuk menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Harto untuk merumuskan bagaimana membangun ekonomi ketahanan sebuah bangsa dan negara ya. Jadi pertama kemudian Sumitro Joyo Hadikusumo itu jadi Menteri Perdagangan kalau nggak salah ya. Nanti pemirsa dilacak lah. Saya hanya ingin bicara substansinya saja. Nah, dari situlah kemudian merancang apa yang dinamakan garis besar haluan negara ya, yang berdasarkan melanjutkan rancangan pembangunan semesta berencana di zaman Soekarno, dan baik Soeharto maupun Sumitro itu sangat konsisten terhadap di jalan kebudayaan sekaligus kenabian ya, dengan cara repelita ya, rencana pembangunan 5 tahunan ya. Namun ketika Pak Harto mau menuju tinggal landas ya, 25 tahun di pemerintahannya itu, wah ini dianggap berbahaya nih Pak Harto ini. Kalau menuju tinggal landas, maka Indonesia atau Nusantara menjadi mercusuar dunia gitu loh ya. Karena orang Nusantara itu adalah orang yang konsisten, lelaku Islam, lelaku ya, bukan agama, lelaku Islam ya, di jalan kebudayaan sekaligus kenabian. Nah, oleh karena itu di pemerintahannya Prabowo awal-awalnya itu kan diplomasi ke luar negeri ya. Misalnya ke Inggris disambut dengan meriah, bahkan didampingi oleh teman saya Ian Leonard Bett, aktivis kenduri cinta. Kemudian ke Inggris ya. Kemudian ke RRC disambut dengan meriah. Ke Amerika disambut oleh 2 presiden. Waktu itu masih menjelang Pilpres ya kan, oleh Donald Trump maupun Joe Biden ya. Karena sangat penting Nusantara itu ya, yang berdiri di tengah itu loh. Jadi di mana dunia ini konflik barat dan timur, Indonesia lah yang mendamaikan ya. Makanya ada yang dinamakan militer yang Dewan Keamanan itu juru damai lah, seperti yang pernah dijabat oleh SBY ya. Nah, singkat cerita, oleh karena itu sekarang ini terjadi ketegangan ya, antara barat dan timur juga ya. Iran, Rusia, terus baratnya yaitu Soviet, Amerika gitu kan, RRC berseteru. Nah, sehubungan dengan pidatonya Prabowo besok ya, maka kembalilah Prabowo Soekarno Putra untuk kembali di pidatonya itu dengan substansi di jalan kebudayaan sekaligus di jalan kenabian ya. Namun dalam bersamaan dengan itu juga Prabowo harus konsisten ya, untuk menjalankan itu harus konsisten juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang satu paket dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ke posisi semula, baru kemudian amandemen yang benar menurut pasal aturan tambahan di
di Undang-Undang Dasar 45, yaitu adendum ditambah. Misalnya masa jabatan presiden itu kan tidak jelas tuh, cuman presiden dipilih oleh MPR, tidak dipilih langsung. Maka dikasih aja tambahan keterangan, yaitu presiden bisa menjabat 2 periode kah, 1 periode kah, atau 3 periode, begitu ya. Jadi perlu diketahui yang dimaksud amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu bukan amandemen, melainkan mengganti Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 yang satu paket dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Saya bicara rewel begini sejak tahun 2008 di Taman Ismail Marzuki. Mau seminar politik, kebudayaan, seni, agama, saya selalu rewel masalah ini, ya. Adapun sekarang itu yang mengusung, memperjuangkan itu udah terlambat. Karena apa? Secara de jure, ya, Indonesia bubar tahun 2002. Nah, secara de facto itu tahun 2025 ini, karena sebuah imperium, ya, itu akan runtuh siklusnya itu 80-an tahun. Mau Romawi, mau Persia, imperium segala macam itu 80 tahun usianya. Makanya kembali ke Bhinneka Tunggal Ika yang satu paket dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menganut serikat, federasi, ya, bukan imperium, ya. Buat apa ada simbol Bhinneka Tunggal Ika tetapi kok imperium, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Belanda itu benar sebenarnya, tapi nggak cuman gara-gara Belanda itu penjajah lalu walaupun benar itu ditolak gitu. Jangan begitu. Ingat ya, di jalan kenabian itu bukan memerangi, bukan imperium, ya, bukan untuk menguasai negara lain, ya. Ya, seperti yang termaktub di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan, ya, menjaga perdamaian dunia, gitu kan. Melainkan apa? Menjaga dunia ini, ya, supaya seimbang, berserah diri pada hukum alam. Lalu menjaga perdamaian dunia agar dunia selamat, gitu loh. Nah, jadi itu pesan saya kepada Prabowo Sukarno Putra. Saya ini kan dulu waktu Megawati, PDI yang dipimpin oleh Megawati, saya bela itu Megawati. Saya sebulan lebih di DPP PDI Mega. Tapi setelah Mega berkuasa, ya saya menghilang. Begitu juga Gus Dur, sahabat saya itu. Ketika jadi presiden, saya nggak mau datang ke istana. Harus konsisten, ya, menasehati. Karena saya ini budayawan, pelukis. Jadi, zaman kerajaan, ya, pelukis atau empu, ya, budayawan itu empu. Empu itu penasihat raja. Jadi siapapun presiden, siapapun gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kemudian bupati, wali kota Bogor atau dimanapun, sayalah sudadanglah penasehatnya. Itu loh. Jadi saya harus konsisten, ya. Bukannya saya nggak butuh duit, saya butuh duit, ya. Nah, untuk pekerjaan saya melukis, gitu loh. Teman saya itu di pemerintahan Prabowo kata teman saya ada 17 orang, ada 17 menteri Kang Dadang. Saya pikir cuma 12. Termasuk Kementerian Agama Impor. Najarudin Umar, itu sahabat saya dulu. Jadi demikian ya pesan saya, saatnya Indonesia bangkit, ya, dalam siklus 500 tahun Pajajaran dan Majapahit membubarkan diri, bukan dibubarkan, membubarkan diri. Itu 500 tahun yang lalu. Nah, sekarang saatnya bangkit menurut sunatullah, ya, hukum alam. Sekali lagi, ya, saya pesan ke Mas Prabowo, setelah merdeka harus merdesa, ya.
Salam Merdesa, adil, makmur, beradab. Salam Merdesa, Art Space, adil, makmur, beradab.